Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratnya Paramita, NIM 1905-1204023 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yakni Network Infrastruktur atau model infrastruktur jaringan. Pertama yang harus kita ketahui yakni network infrastruktur atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau open, atau infrastruktur tertutup atau close. Infrastruktur tersebut dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau nirkabel atau kombinasi lainnya. Contoh infrastruktur terbuka yakni internet yang sering kita akses, dan contoh infrastruktur tertutup yakni private internet. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau dua lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah switch yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya, sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Seperti pada contoh ini, bisa kita lihat di sini ada beberapa komputer, ada printer yang biasanya di tengah-tengah sini terhubung oleh switch, lalu switch nanti terhubung ke internet. Pembagian jaringan komputer berdasarkan daerah cakupannya. Yang pertama yakni LAN atau Local Area Network. Adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal, dalam artian jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area LAN saja. Jadi seperti ini gambarannya. Jaringan LAN dihubungkan melalui router atau hub atau switch yang tersambung oleh kabel Ethernet yakni UTP atau sinyal atau wireless yang biasanya diambil melalui modem. Yang di modem sini. Lalu terhubung ke router, dan router terhubung ke beberapa perangkat, entah itu laptop, komputer, handphone maupun printer. Contoh sederhananya ialah lab komputer yang berada di sekolah. Yang kedua yakni MAN atau Metropolitan Area Network, adalah jenis jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari semua jaringan komputer berjenis LAN. Mengapa jenis jaringan ini dikatakan bisa mencakup area yang lebih luas? Karena MAN sendiri biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Yang ketiga, yakni WAN atau Wide Area Network, adalah salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih apabila dibandingkan dengan jaringan LAN maupun MAN. Tidak tanggung-tanggung, jaringan ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain, bahkan dari satu benua ke benua lainnya. Dan untuk dapat menghubungkan ke berbagai negara, jaringan WAN terhubung dengan menggunakan kabel fiber optik yang tertanam di bawah tanah maupun melalui jalur di bawah laut. Seperti ini contohnya. Yang gambaran WAN seperti ini, misalkan ini Washington DC, rubah aja ya ke negara Washington DC, lalu ini Jakarta, ini Jakarta. Mereka akan terhubung melalui kabel yang berada di bawah laut, yakni kabel fiber optik, lalu tersambung ke kantor pusat di Washington DC. Oke, kita lanjut. Ini adalah gambaran dari topologi jaringan. Topologi jaringan dibedakan menjadi beberapa, yakni ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, maupun topologi tree.
Topologi pasti memiliki keuntungan maupun kekurangan. Berikut adalah keuntungan topologi bus. Topologinya sederhana. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan peralatan lain cenderung lebih sedikit. Biayanya lebih murah dibandingkan topologi yang lain. Dan pemasangannya lebih mudah ketika kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Namun, kekurangannya, trafik atau lalu lintas topologi ini sangat padat sehingga akan sangat memperlambat pengiriman datanya. Setiap barel konektor yang dipergunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada topologi bus dan akses koneksi lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Sekarang kita akan lanjut ke keuntungan topologi star maupun kekurangannya. Keuntungannya pertama yakni cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Apabila satu komputer mengalami kerusakan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh aktivitas pada jaringan. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi setiap kabel yang berbeda. Kekurangan topologi star yakni memiliki satu titik kesalahan, yaitu terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lain, karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jumlah terminal terbatas, tergantung pada port yang ada pada hub. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya, yakni keuntungan maupun kerugian topologi ring. Keuntungan yang pertama yakni data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision. Apabila terjadi collision dapat terhindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan server. Dapat melayani aliran lalu lintas. Data yang padat karena dapat bergerak ke kiri maupun ke kanan. Karena topologi ring ini berbentuk seperti cincin ya. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangan topologi ring yakni apabila satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Ya, kita akan lanjut ke keuntungan dan kekurangan topologi mesh. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih, relatif lebih mudah dalam melakukan troubleshoot. Kekurangannya yakni ketika jumlah komputer dan peralatan yang terhubung semakin meningkat, akan sangat sulit melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Diperlukan biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Kita lanjut pada keuntungan topologi tree. Keuntungan yang pertama yakni pemasangan kabel di dalam topologi tree tergolong lebih mudah. Karena hal ini, satu perangkat komputer hanya memerlukan satu port input-output. Mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Pada topologi tree memungkinkan untuk mengaktifkan fungsi repeater yang terdapat di dalam sebuah hub, di mana nantinya jaringan ini dapat menjangkau jarak yang lebih luas. Keempat, penerapan dan pengembangan dari topologi ini tergolong mudah. Jaringan yang dibangun dengan topologi tree mempunyai kemudahan untuk dikembangkan ke dalam jaringan yang lebih luas. Namun, topologi tree ini memiliki kekurangan, yakni cara kerja jaringan pohon yang diterapkan pada topologi tree ini cenderung lebih lamban. Adanya kabel yang berperan sebagai backbone yang berada di posisi bawah akan berpengaruh pada pusat dari topologi tree yang dipasang. Jaringan yang terpasang menggunakan topologi tree sangat bergantung pada hub yang berperan sebagai pengendali pusat.
Untuk melakukan komunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya, maka harus melalui transmisi melalui sebuah hub. Dengan kata lain, komunikasi dua perangkat komputer tidak dapat dilakukan secara langsung. Proses pendeteksian kesalahan yang terjadi pada jaringan topologi tree tergolong minim. Sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.